if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1357. Rosa, aku akan mengajarimu misteri wanita sekarang. Perhatikanlah. Owen buru-buru mengganti topik untuk menghilangkan suasana canggung. Tidak, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Renata sangat keberatan saat Owen mengatakan itu. Kenapa aku tidak bisa? Owen memandang Renata dengan rasa ingin tahu. Bagaimana menurutmu? Aku sudah memohon padamu untuk mengajariku separuh lainnya dari misteri wanita sebelumnya, tapi kamu tidak pernah mau. Kenapa sekarang kamu malah begitu cepat setuju pada Rosa? Kata Renata dengan tidak senang. Ini berbeda. Rosa telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, dan aku selalu menganggapnya sebagai saudara perempuan. Bukankah normal bagiku untuk mengajarkannya padanya? Owen memutar matanya dan berkata, "Mengapa berbeda? Jadi bagaimana jika Rosa menyelamatkanmu sebelumnya? Aku juga pernah menyelamatkanmu berkali-kali sebelumnya. Mengapa kamu tidak ingat apa yang aku lakukan untukmu? Mengapa kamu memperlakukan kami begitu berbeda? Bukankah kamu sedang pilih kasih?" Renata berkata dengan gusar. "Pilih kasih? Apa hubungannya dengan pilih kasih?" Owen merasa jengkel. Bagaimana tidak? Renata sangat tidak senang. Setelah itu, Renata melihat wajah Rosa dan sosoknya yang memikat dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Baiklah, aku mengerti sekarang. Owen bodoh. Kamu pasti mengincar penampilan Rosa. Itu sebabnya kamu sangat menyukainya. Owen merasakan ledakan di kepalanya mendengar kata-kata Renata. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja memberitahumu, aku menganggap Rosa sebagai saudara perempuanku. Sejak kapan aku mengincar penampilannya? Kenapa kamu harus begitu kasar?" Kata Owen dengan ekspresi gelap di wajahnya. "Itu bukan omong kosong. Rosa sangat cantik, dan Rosa memiliki bentuk tubuh yang bagus. Pria manapun pasti menginginkannya karena penampilannya. Mungkin kamu bukan laki-laki?" Renata tertawa licik. Kata-katanya tidak sepenuhnya salah. Meskipun Rosa hanya menempati peringkat ketiga di antara 4 wanita cantik di Jenggala, Rosa memiliki penampilan yang secara seksi secara alami. Rosa memiliki daya tarik kedewasaan bagi pria yang sangat menggoda. Jadi, Rosa adalah wanita yang diinginkan setiap pria. Kalau berbicara soal body, Rosa sedikit lebih baik daripada Teresa dan Yura. Owen merasa sangat frustasi, tapi Owen tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap mulut jahat Renata. Bukan hanya Owen, bahkan Rosa pun tidak tahan lagi dengan kata-kata Renata. Rosa mulai memerah. "Renata, bisakah kamu berhenti menebak-nebak liarmu?" Owen selalu menjadi seorang dengan karakter yang jujur secara moral. Sejak kapan Owen menjadi seperti ini? Rosa memarahi Renata dengan wajah yang merah. Karakter yang jujur secara moral itu belum tentu saja benar. Jika Owen merupakan pria sejati, lalu bagaimana bisa Owen memancarai Yura? Renata mendengus, mengambil tindakan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Mendengar ucapan Renata itu, Rosa, Owen, Teresa dan Yura semuanya tercengang. Meskipun Owen dan Yura tidak pernah benar-benar mengkonfirmasi hubungan mereka, semua orang sudah melihatnya sebagai fakta. Renata mengatakan hal yang sebenarnya. Mereka tidak bisa mengatakan apapun untuk menyangkalnya. Bab 1358. "Renata, sebenarnya apa yang kamu inginkan?" kata Owen frustasi.
Owen benar-benar dikalahkan oleh logika liar Renata. Sederhana saja, kamu tidak hanya bisa mengajari Rosa metode misteri wanita, tapi kamu juga bisa mengajari separuh lainnya kepadaku juga, Renata berkata dengan penuh harap. Oh, jadi kamu mengincar bagian lain dari metode misteri wanita? Owen menyadari sesuatu. Owen bahkan tidak perlu memikirkannya sebelum dia menolak. Tidak, aku sudah memberitahumu sebelumnya, aku akan mengajarimu separuh lainnya setelah kamu mencapai tahap akhir alam Regana. Tolong, kamu tidak perlu menggunakan alasan itu untuk menghentikanku. Kenapa memangnya? Bukankah Rosa dan aku sudah menjadi simpananmu sama seperti Yura? Kalau begitu, kamu tidak perlu pilih kasih lagi. Renata memikirkannya dan tiba-tiba menjatuhkan bom pada mereka. Apa? Owen benar-benar tercengang. Owen ternganga saat melihat ke arah Renata. Pikiran Owen telah benar-benar terguncang oleh apa yang dikatakan Renata. Lihat saja betapa bahagianya penampilanmu sekarang. Kamu bahkan tidak bisa berbicara. Saya tahu kamu memiliki niat buruk. Kamu ingin mendapatkan semua 4 wanita di Jenggala. Kamu pasti punya ambisi besar. Renata berkata dengan terlihat meremehkan. Wajah Owen langsung menjadi gelap. Owen merasa Renata akan membuatnya gila. Owen, lupakan saja, berhentilah berdebat dengan Renata. Kamu sebaiknya mengajarinya bagian lain dari misteri wanita. Teresa tidak tahan lagi mendengarkan semuanya. Teresa buru-buru pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah kalau begitu. Owen ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya dengan enggan menyetujuinya. Owen tadinya sudah berjanji pada Renata bahwa Owen akan mengajari Renata seluruh metode misteri wanita setelah Renata mencapai tahap akhir alam Regana. Namun Renata sudah menjadi semi alam Regana. Jadi tidak jauh lagi mencapai tahap akhir alam Regana. Tidak ada yang terlalu besar baginya untuk memberikannya padanya lebih awal. Setidaknya, Owen tidak perlu menderita sakit kepala sebanyak itu. Dasar pria pelit, seharusnya kamu melakukannya lebih awal. Karena kamu sangat bijaksana, aku akan memelukmu sebagai hadiah. Renata tersenyum senang. Setelah itu, Renata dengan senang hati memeluk Owen. Senyuman di wajahnya hampir membelah wajahnya. Karena Renata tidak sengaja mempelajari setengah metode misteri wanita, akhirnya Renata terjebak dan tinggal bersama Owen begitu lama. Benar saja, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Jelas sekali betapa bahagianya Renata saat ini. Saya tidak menginginkan hadiah itu, Owen mengejek dan berkata. Padahal Owen juga mengakui bahwa Renata memiliki sosok yang sangat baik. Meskipun usianya masih muda, terlebih lagi penampilannya setara dengan Teresa, Yura, dan Rosa. Jika Renata memiliki waktu 2 tahun lagi untuk menjadi dewasa, penampilannya mungkin akan cukup untuk menjatuhkan bangsa. Tidak heran Renata berhasil menduduki menjadi salah satu dari 4 wanita cantik di Jenggala, bahkan ketika dia berusia 20-an tahun. Semuanya memiliki keindahan yang luar biasa. Setelah Owen memikirkannya, Owen menenangkan diri dan mengajari Rosa metode misteri wanita dan mengajari Renata separuh lainnya juga. Bab 1359. Baiklah, mari kita mulai latihan kita. Setelah Owen selesai mengajar, Teresa meminum pil pemicu energi dan duduk, lalu mulai berlatih. Owen dan yang lainnya melakukan hal yang sama setelah itu. Mereka semua meminum pilnya dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa waktu, Teresa akhirnya menjadi orang pertama yang berhasil menerobos basis kultivasinya. Karena kekuatannya paling rendah, Teresa beralih dari kondisi akhir alam Hogana menjadi tahap awal alam Regana. Lalu datanglah Owen. Dengan sentakan kekuatan, Owen dengan mudah mencapai tahap menengah alam Mugana.
Ledakan. Setelah beberapa waktu, Yura dan Rosa juga membuat terobosan. Keduanya mencapai puncak semi alam Rigana. Khususnya Rosa sudah berhenti di tahap menengah alam Rigana. Dengan bantuan metode misteri wanita serta pil pemicu potensi dan juga lingkaran konvergensi energi mampu menerobos ada hal yang sangat luar biasa. Adapun Renata baru saja menerobos menjadi semi alam Rigana beberapa waktu lalu dan dia masih membutuhkan waktu beberapa supaya dia menjadi tahap akhir alam Rigana. Namun, Renata tetaplah orang yang jenius yang sangat langka dari kota Jenggala. Dan dia tidak memiliki gelar itu untuk apapun meskipun dia tidak mengolahnya. Potensi mengerikan Renata dengan mudah menyerap banyak energi spiritual yang berkumpul di sana. Kekuatannya pun meningkat pesat. Dan dia tidak jauh lagi menjadi tahap akhir alam Rigana. Bahkan Owen pun iri melihatnya. Renata, Yura, kalian berdua sudah berada di tahap semi alam Rigana. Kalian bisa meminum pil energi murni sekarang. Owen, bagaimana kamu bisa memberikan pil itu pada kami? Jika kamu memberikan pil itu pada kami, lalu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu dan Renata harus membutuhkannya untuk menerobos basis kultivasi kalian? Kata Yura dengan khawatir. Sebenarnya Indra dan Aldo sudah memberikan pil energi sejati untuk Yura dan Rosa, namun mereka lupa membawanya saat mengikuti Owen. Tidak apa-apa, Teresa dan aku masih membutuhkan waktu sebelum kami menerobos basis kultivasinya. Setelah kami mendirikan cabang grup Aura dalam beberapa hari, aku akan membuat pil baru, kata Owen dengan singkat. Saat membuat pil pemicu energi, basis kultivasi Owen masih sangat rendah dan Owen membutuhkan bahan yang sangat bagus untuk membuat pil energi murni. Namun, karena Owen sudah mencapai tahap alam Mugana, Owen hanya membutuhkan material utama saja yang berumur sekitar 300 tahun. Dengan keahlian keluarga Suwanto di lapangan, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan material yang berumur di atas 500 tahun dengan mudah. Tapi tidak sulit untuk mendapatkan material yang berumur sekitar 300 tahun. Ya, baiklah, Yura pun mengangguk. Yura pun santai setelah mengetahui bahwa Owen dapat membuat pil pemicu energi murni dengan lebih mudah sekarang. Setelah itu, Yura menerima sebuah pil dan meminumnya. Bab 1360. Owen, bertemu saudara sepertimu sungguh merupakan salah satu hal yang paling beruntung dalam hidupku. Rosa mengambil pil dari tangan Owen dan dia merasakan kehangatan di hatinya. Rosa merasa sangat tersentuh. Setelah melalui trauma romantis di masa lalu, pria sudah lama membuat Rosa jijik. Namun, sejak Rosa bertemu Owen, semuanya pun berubah. Owen mengalahkan Jacob selama pertandingan dan membuatnya mendapatkan kembali kehormatan. Setelah itu, ketika Utaram menyiapkan penyergapan untuk Owen, Owen mempertaruhkan nyawanya untuk melawan lawan-lawannya dan menolak meninggalkannya di sana dan lari. Kemudian Owen bahkan tidak peduli saat dia mengajarinya metode absolut. Owen bahkan memberinya salah satu pil energi murni yang tidak banyak tersisa. Semua yang Owen lakukan untuknya sangatlah tulus, tidak ada embel-embel di belakangnya sama sekali. Seolah-olah gelombang kehangatan memenuhi hatinya, mencairkan es yang sudah lama ada di sana. Rosa, kamu melebih-lebihkan. Suatu kehormatan bagi saya memiliki kamu sebagai saudara perempuan saya, kata Owen. Owen adalah seorang anak yatim piatu sejak dia masih muda. Owen tidak punya seanak saudara sama sekali, dan begitu panti asuhan itu tutup, Owen tidak punya siapapun yang bisa diandalkan. Dan Owen menjadi semakin kesepian. Dengan saudara perempuan seperti Rosa, Owen merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang belum pernah Owen rasakan sebelumnya. Baiklah, berhentilah basa-basi. Ayo cepat berlatih.
Renata berkata dengan tergesa-gesa, memecah suasana di antara mereka. Setelah itu, Rosa meminum pil energi murni dan mulai berlatih bersama Yura. Mengambil kesempatan ini, Owen dan Teresa terus berlatih memperkuat kekuatan baru mereka. Renata juga sama, dia lebih teliti dari siapapun dalam urusan berlatih. Renata terus-menerus menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah sekian lama dengan bantuan pil energi sejati, Yura dan Rosa sama-sama menerobos basis kultivasinya menjadi semi alam Regana. Tepat setelah itu, mereka berdua memperkuat kekuatan mereka sebelum bangkit untuk pergi. Ayo kita kembali istirahat, kita lanjutkan latihan besok. Setelah itu, Renata, Rosa, dan Yura melihat bahwa hari sudah larut dan mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Teresa, ayo ya istirahat juga. Ketika yang lain pergi, Owen tersenyum licik sambil meraih pinggang Teresa dan berjalan menuju tempat tidur. Keesokan paginya, pengurus rumah tangga yang disewa Yura dan yang lainnya pun sudah tiba. Dia adalah Mbok Inem, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun. Mbok Inem tampak sangat jujur dan dapat diandalkan. Tuan Wolf, nona-nona, ini waktunya sarapan. Setelah membuat sarapan, Mbok Inem tersenyum hangat dan ramah saat dia memanggil Owen dan yang lainnya untuk makan. Ya, kami datang. Saat itu, Owen dan yang lainnya menyelesaikan ritual pagi mereka dan keluar dari kamar mereka. Setelah sarapan, Yura teringat apa yang dia bicarakan dengan Owen semalam. Yura berkata dengan semangat, Owen, ayo pergi, kita harus mencari tahu apakah ada perusahaan farmasi yang terbengkalai yang siap untuk kita beli. Ya baiklah, Owen pun mengangguk. Owen pun bangkit dan gadis-gadis itu bersiap untuk pergi juga. Bab 1361. Saat itu, Mbok Inem sedang membersihkan dapur dan kebetulan mendengar percakapan Owen dan Yura. Tuan Wolf, apakah Anda berencana membeli perusahaan farmasi? Mbok Inem mau tidak mau pun bertanya. Ya, benar, jawab Owen. Kebetulan sekali anak saya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan farmasi. Yang saya dengar, dia berkata bahwa perusahaan mereka tidak berjalan baik selama 2 tahun terakhir. Sepertinya mereka siap menjualnya, kata Mbok Inem sambil tersenyum. Begitukah? Bagus sekali. Owen dan Yura sangat senang mendengarnya. Hal-hal baik datang secara tidak terduga. Tak satu pun dari mereka menduga bahwa pengurus rumah tangga mereka mengetahui berita tentang perusahaan farmasi bahkan sebelum mereka sempat menanyakannya. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Mbok Inem, di mana putra kamu kerja? Kita bisa mencarinya sekarang juga. Owen bertanya dengan tergesa-gesa. Seharusnya dia sedang bekerja saat ini. Mengapa aku tidak memberikan nomor teleponmu padanya? Kamu bisa menelpon dan menghubunginya secara langsung. Seperti yang dikatakan Mbok Inem. Mbok Inem memberikan informasi kontak putranya kepada Owen. Mbok Inem, terima kasih banyak untuk ini. Jika ini berjalan dengan baik, saya akan mengucapkan terima kasih yang setimpal nanti. Owen pun tak lupa mengucapkan terima kasih lebih lanjut setelah mendapatkan informasinya. Tuan Wolf, Anda terlalu baik. Saya hanya memberitahu Anda beberapa informasi. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Mbok Inem ragu-ragu sejenak sebelum dia berhenti. Ada apa? Apakah kamu punya yang lain? Owen tahu Mbok Inem nampak terlihat aneh. Jadi Owen bertanya untuk memastikannya. Tuan Wolf, saya ingin meminta sedikit. Putra saya sudah lama bekerja di perusahaan ini. Dia bekerja sangat keras dan melalui banyak hal untuk menjadi manajer kecil di perusahaannya. Jika Anda jadi membeli perusahaan ini, saya harap Anda akan membiarkan anak saya bekerja di dalamnya. Jangan pecat dia, Mbok Inem pun berkata setelah ragu-ragu. Baiklah, itu tidak masalah. Owen setuju tanpa sekalipun memikirkan tentang itu. Jika dia mampu membeli perusahaan, peliharalah dengan baik. Manajemen adalah langkah pertama.
Karena Putra Mbok Inem bekerja di perusahaan tersebut sebagai manajer, dia mungkin cukup cakap. Owen akan senang jika ada orang seperti itu bersamanya. Tidak mungkin Owen memaksa pria itu untuk berhenti. Tuan Wolf, terima kasih banyak, kata pengurus rumah tangga sambil tersenyum. Setelah itu, Owen menelpon Putra Mbok Inem dan membicarakan situasinya secara singkat. Kemudian, Owen meninggalkan villa bersama Yura dan yang lainnya. Nama perusahaan tersebut adalah Medicare Paracetamol. Ya, Owen mengantar Teresa dan yang lainnya ke sana. Pada saat itu, ada sebuah pemuda berusia sekitar 30 tahun menunggu di depan. Dia merupakan Putra Mbok Inem. Setelah turun dari mobil, Owen dan yang lainnya berjalan mendekat. Melihat Owen dan yang lainnya, Otis bergegas menghampiri setelah terkesima dengan kecantikan wanita tersebut. Apakah Anda Tuan Wolf? Saya Otis, anaknya Mbok Inem. Anda baru saja menelpon saya, tanya Otis. Ini aku, Otis. Halo, maaf merepotkanmu dengan ini. Owen tersenyum dan menyapa pria itu. Tuan Wolf, tidak perlu sungkan, silahkan ikut saya ke ruang tamu, kata Otis sebelum memimpin Owen dan yang lainnya ke dalam perusahaan.